Selamat malam pemirsa Jayakarta News Channel dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Roso Daras dalam tanya jawab seputar Ki Seno Nugroho. Ini merupakan video yang ketiga. Saya masih akan menjawab beberapa pertanyaan yang masih ada dalam kolom komen tayangan YouTube di Jayakarta News Channel seputar berita kematian Ki Seno Nugroho. Kita mulai dari pertanyaan berikut. Ini videonya dan beberapa pertanyaan di atas sudah saya jawab sampai pada pertanyaan dari Topan Top 18. Sebelumnya saya turut bela sungkawa atas meninggalnya Ki Seno Nugroho. Semoga husnul khotimah. Amin. Paling tidak saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Roso yang menge-share video terakhir beliau. Dalang tidak terlepas dari peran sinden. Nah, bagaimanakah pandangan Pak Roso terhadap sinden-sinden Ki Seno Nugroho? Apakah sudah ada ikatan batin antara sinden dan dalang dalam mempermainkan pertunjukan sehingga pertunjukan itu benar-benar dinikmati? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Topan Top atas pertanyaannya. Ikatan batin antara Ki Seno Nugroho dengan para sindennya, saya bisa pastikan ikatan batin itu sangat kuat, dan ini tentu tidak lahir secara instan, tapi melalui satu proses yang panjang. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam setiap pertunjukan Ki Seno Nugroho, dialog saat limbuan ataupun goro-goro itu terasa ngeblend, sangat cair dan memiliki satu ikatan emosi yang kelihatannya begitu kuat. Ini asumsi, tetapi asumsi ini didasarkan pada tayangan-tayangan yang juga Mas Topan bisa saksikan, karena video-video Ki Seno masih sangat banyak di YouTube dan bisa diakses. Anda bisa lihat bagaimana Ki Seno berinteraksi dengan para sindennya. Ada beberapa hal yang saya catat. Pertama adalah pada sisi loyalitas. Rasanya Ki Seno menjadi salah satu dalang yang punya ikatan emosional begitu kuat dengan para sindennya, sehingga sinden-sindennya begitu loyal. Loyalitas ini bisa tampak dari keajegan para sinden yang mendampingi Ki Seno dalam setiap pertunjukan. Jumlahnya mungkin kurang lebih ada 9 atau 10 yang bisa kita katakan sebagai sinden tetap ya, dan selebihnya sinden-sinden yang insidentil. Dari sekian banyak, mungkin 10 sinden yang tetap itu pun dalam setiap penampilan kadang-kadang tidak semuanya, mungkin 8, kadang-kadang 7, kadang-kadang 9, bahkan pernah 10, dan wajahnya itu saja. Kalaupun ada 1-2 sinden yang lain itu betul-betul sifatnya insidentil sifatnya. Saya mencatat ada 2 sinden yang nyata betul memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan Ki Seno. Yang pertama adalah Ibu Prastiwi. Ini menjadi sinden yang paling senior di antara sinden-sinden yang lain, dan kalau dari tiktokan saat limbuan kelihatan sekali bahwa ini sudah sangat lama. Jadi sudah nyindeni Ki Seno itu zaman Ki Seno masih mungkin usia belia, sangat muda, sehingga kenal betul, sehingga setiap dialog terjadi ceplosan-ceplosan Prastiwi yang sangat lugas, sangat natural, termasuk saat misalnya Bu Prastiwi menyebut Ki Seno dengan paraban. Paraban itu nickname ya, nickname atau nama kecil Ki Seno.
yaitu Bendol itu dulu waktu kecil konon Kiseno itu kepalanya besar, tidak proporsional maksudnya, sehingga diparabi atau dijuluki atau dipanggil Bendol. Nah ini kan hanya terungkap di panggung antara Prasiwi dengan Kiseno, dan itu tentu saja membuat kita semua mendapatkan kesan wah sebegitu dekat dan akrabnya nih Bu Prastiwi dengan Pak Seno, dan kiranya tahu luar dalam, karena kalau Gojek itu kadang-kadang untuk ukuran kita kadang-kadang apa itu nggak kelewat batas ya, tapi kalau kita lihat enggak ada rasa sakit hati Kiseno terhadap Prasiwi, ataupun sebaliknya Prasiwi juga nggak pernah sakit hati dikatain apapun oleh Kiseno. Jadi kemungkinannya ada dua, jadi dan dua-duanya saya kira benar. Yang pertama adalah karena memang sudah saling tahu satu sama lain sejak kecil, dan yang kedua mereka sama-sama sadar itu adalah dialog dalam konteks seni panggung. Jadi itu saja, dan dua hal itu rasanya tidak ada yang bisa membantah. Yang pertama karena memang sudah sangat akrab dan kenal sangat lama, yang kedua karena itu hanya untuk konsumsi panggung. Jadi kalau selesai panggung ya sudah kembali normal dan berinteraksi sebagaimana wajarnya lah antara sinden dengan dalang yang tetap itu adalah big boss dalam sebuah satu kelompok besar seni wayang, seni pertunjukan wayang. Nah yang kedua ini Agnes ini beberapa kali disebut sudah ikut Kiseno dari SD, kebayang kan. Jadi saya juga jadi tahu bahwa pada awal Kiseno mendalang itu masih menggunakan alat-alat band, memadukan alat-alat band untuk kebutuhan membawakan request lagu yang sifatnya tidak bisa diiringi dengan gamelan. Jadi kayak misalnya lagu-lagu campur sari atau bahkan mungkin lagu dangdut. Nah itu awalnya ternyata Seno membawa peralatan ada bass, ada gitar, ada mungkin organ itu yang dikatakan ke Seno bahwa dulu waktu kecil Agnes sudah sering ikut ke Seno dengan job bukan sebagai sinden ya, tapi khusus mengakomodir permintaan lagu yang sifatnya non klasik ya, bisa campur sari, bisa dangdut gitu ya, atau mungkin irama-irama sejenisnya. Dan belakangan saya sendiri menyaksikan Kiseno sudah nggak menggunakan peralatan itu dan beliau selalu menolak setiap ada request terhadap lagu-lagu yang sifatnya campur sari dan sejenisnya. Dia menolak. Dia hanya spesialis lagu klasik, tetapi kalaupun dia menolak, dia biasanya akan menggantikan dengan gending atau lelagon yang istilah bahasa Jawanya itu gumyak ya. Gumyak itu meriah gitu loh. Jadi tetap semarak, seni panggungnya semarak. Itu dua sinden yang menurut saya punya kedekatan secara emosional yang lebih terhadap Kiseno Nugroho. Sinden-sinden lain bisa saya katakan beda-beda tipis lah kedekatannya, karena masing-masing punya keunikan dalam berkomunikasi ya, dan Kiseno kelihatan betul mengenal person per person dari para sinden itu luar dalam. Jadi tidak hanya mengetahui latar belakang, tapi bahkan kenal dengan keluarganya, bahkan dengan ibunya, dengan mertuanya. Itu kita sering saksikan bagaimana misalnya ketika Kiseno berdialog dengan para sindennya, membawa-bawa suami, bawa-bawa ibu mertua atau mungkin orang lain di sekitar itu, bahkan sampai ke bisnis sampingan yang dilakukan selain profesi sebagai sinden gitu ya. Ada yang bekerja ini itu, ada nyambi ini itu gitu. Itu Kiseno tahu, dan itu menunjukkan bahwa dia punya kedekatan emosional yang sangat erat dengan para sinden. Bahkan dalam salah satu vlognya
Kiseno juga sempat bulan ke rumahnya Kiki Swan dan Mbak Ayu. Ayu Purwastari juga ini sinden yang klasik yang saya sangat appreciate, suaranya matang, dan ini bisa kita pahami kenapa, karena dia juga ternyata sudah nyinden sejak masih bocah, dan ini didikan langsung dari Ki Hadi Sugito, dalang tenar asal Toyan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, yang dalam banyak hal saya kira juga menginspirasi gaya mendalangnya Kiseno. Jadi saya pernah melihat, Anda juga bisa cari bagaimana sinden Ayu Purwastari waktu masih kecil membawakan lagu Kutut Manggung dengan sangat baik, dan lagu itu ketika dibawakan sampai sekarang menjadi sangat matang. Saya kira saya jujur belum menemukan sinden yang berhasil membawakan lagu klasik Kutut Manggung sebaik Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu ini istrinya Kiswan. Nah, Kiswan ini juga kalau dari berbagai macam pertunjukan saya menangkap punya ikatan emosional yang juga sangat dekat dengan Kiseno, dan kadang-kadang hal-hal privasi menjadi konsumsi publik ya, untuk kepentingan lingguan supaya agak lebih meriah, sehingga saya kira semua sobat ngebiar atau teman-teman PWKS juga pasti tahu kalau Kiswan tuh pernah tersandung perkara hukum dan mengakibatkan dia di penjara. Itu kan sering dijadikan joke, ledekan di panggung. Dan Seno terhadap Kiswan tidak mungkin bisa selepas itu kalau tidak punya ikatan yang sangat kuat. Karena saya menangkap kadang-kadang ini Kiseno sadis juga nih membantu Kiswan, tapi Kiswan ya cengengesan aja, ketawa-ketawa aja. Jadi yang menurut ukuran kita, gila sadis sekali nih Kiseno nggarap lagu Kiswan, ternyata yang digarap enjoy aja. Dan itu kan nggak mungkin terjadi kalau di antara mereka tidak ada hubungan personal yang kuat. Dan jangan salah, ada satu keluarga besar Wago Laras, Ki Geter ini kan menurut saya sentral ya di Wago Laras. Dia pengenjer dan menciptakan banyak bowo itu lagu pembuka sebelum tembang utama dinyanyikan. Artinya dari kapasitas itu Ki Geter tentu bukan sembarang yogo, atau dia punya talenta untuk mengubah sebuah bowo, itu tentu punya kemampuan yang sangat tinggi lah. Ya kalau di irama musik lain mungkin ya punya kualitas atau musikalitas yang mumpuni. Nah, orangnya kan jarang senyum Ki Geter itu, tapi Kiseno bisa membuat Ki Geter sosok yang jadi kemudian lucu karena digarapi, entah karena soal giginya atau soal apa gitu. Itu kan luar biasa. Nah, kembali ke sinden, juga ada fenomena menarik, kayak misalnya ya, Kiseno kan selalu kalau dalam pertunjukan limbuan itu dijadikan ajang untuk ngedrill itu melatih secara keras Spartan kepada para sindennya, bahwa nggak cuma duduk ngejegrek nyanyi atau nembang gitu ya, enggak, tapi ketika dia diminta berdiri menghadap ke penonton, ya harus lepas, harus bisa joget sesuai dengan irama lagu yang dibawakan. Ada dua sinden yang diketahui kaku atau sangat memalu, entah karena malu entah karena memang tidak bisa ya, tapi pada akhirnya bisa, yaitu sinden yang namanya Wahyu dan Neti. Nah, ini juga Kiseno paham betul. Jadi kalau Anda perhatikan dalam pertunjukan wayang Kiseno, Wahyu sama Neti itu kalau mereka kebetulan
bersama-sama di dipanggil Kiseno untuk jadi sinden pada saat bersamaan. Karena kan kadang-kadang Wahyu ikut, Neti enggak, ada kalanya mungkin Neti ikut, Wahyu enggak. Nah tapi ketika Wahyu dan Neti bersama-sama nyanyi, itu biasanya duduknya selalu berdekatan di pinggir. Biasanya itu kita paling pinggir itu Pak Prasiwi, kemudian Wahyu, Neti, biasanya begitu ya kalau dari pinggir. Nah Neti sama Wahyu ini ternyata saya juga tahu dari pertunjukan Kiseno, dua-duanya ini teman akrab sejak kuliah di ISI Karawitan Jogja. Sama-sama kuliah sama-sama, mungkin teman curhat, teman-teman dekat, dan kebetulan kok sama-sama jadi sindinya Kiseno. Jadi persahabatan itu dari bangku kuliah terus dibawa sampai ketika kerja bersama Kiseno Nugroho, dan Kiseno tahu itu, sehingga sering kalau dalam ya saya menangkapnya ini konteks Kiseno sedang gembleng dua-duanya. Jadi ada kalanya Wahyu dan Neti ditampilkan bersama-sama. Jadi kalau ada sini-sini lain kayak Tatin, Elisa, Agnes, atau Ana Pertiwi, atau siapalah yang lainnya, itu kan suka sendiri-sendiri. Tapi Wahyu dan Neti sering ditampilkan secara bersama-sama. Nah ini saya apresiat sekali sama Kiseno. Dia bisa membuat sinden yang mungkin pemalu, nggak bisa joget, tapi dimotivasi sedemikian rupa sehingga ya mereka berani mau sekaku apapun mereka berani tampil. Dan Seno bakal sering ngeledek, entah karena jogetnya masih kaku atau belum luwes, entah karena gerakan yang mungkin nggak sinkron dengan gamelan. Dia sampaikan langsung, dan keduanya menerima saja, senyum aja, ketawa saja, karena ini adalah cara Kiseno mendidik sindian-sindiannya secara langsung. Ini barangkali yang kalau kita kenal istilah learning by doing ya. Jadi dia nggak ngedrill secara khusus, tapi ya saat pentas ya dia manfaatkan momentum itu untuk ngedrill sindian-sindiannya, sehingga kalau Anda lihat sekarang itu hampir bisa dikatakan semua sinden Kiseno itu punya kedekatan yang sangat erat dengan Kiseno, sehingga ngeblend, mereka nyatu betul, baik ketika interaksi bisa saling isi gitu ya. Dan yang lebih dari itu adalah bahwa kesadaran Kiseno untuk meningkatkan kemampuan dan performa para sindinya itu harus diacungi jempol luar biasa, sehingga harus kita akui lah. Kalau Anda semua sobat ngebiar, teman-teman PKS, pecinta Seno Nugroho pasti tahu perkembangan satu persatu para sinden yang dulu mungkin nggak bisa ngomong atau berinteraksi, sekarang jadi luwes, mampu TikTok dengan baik. Yang semula jogetnya mungkin kaku juga jadi lebih lepas gitu loh. Dan ini juga saya kira tidak lepas dari peran diantara para sinden itu sendiri. Jadi kayak Bu Pras itu kan termasuk yang paling senior, tapi kalau pas saat diminta Kiseno untuk nembang misalnya, wah itu gila, itu betul-betul lepas, kadang-kadang lepas kontrol. Satu ketika dalam satu acara pernah banting-bantingan antara Seno dengan Prastiwi, betul-betul dibanting ya, banting pelan lah, artinya digerukat kemudian dijatuhkan. Ini nggak akan Anda temui pada dalang manapun, dan itu hanya bisa dilakukan dengan satu proses yang sangat panjang, saling pengertian, komunikasi yang pasti dibangun dengan sangat intensif, sehingga tercipta suasana yang begitu akrab, begitu ngeblend, begitu cair ya suasananya, sehingga dalam kita pertunjukan selalu hidup. Dalang Seno selalu
didukung oleh para sinden yang memang luar biasa baiknya dalam memberi satu sajian entertainment ya. Karena Limbuan itu kan satu penggalan, satu sequel untuk menghibur penonton dengan lagu-lagu gitu loh, dengan lagu-lagu, dengan tembang-tembang, dengan humor-humor, ada kalanya bahkan mendatangkan bintang tamu seperti duo sinden Mbak Apri Mbak Mimin, bencong dua-duanya tapi sangat lucu, dan mereka juga mengakui bisa menjadi seperti sekarang antara lain karena tangan dinginnya Kiseno, bagaimana Kiseno mengangkat mereka. Pernah dinyatakan suatu hari ketika Kiseno akan mengangkat Apri Mimin, ketika si penanggap ada ekspresi keberatan, Kiseno tanpa ragu-ragu, ya kalau nggak tanpa mereka ya nggak usah nangkap saya. Itu kan gila, itu saya tuh luar biasa. Nah, coba Anda bisa bayangkan lah, ada dalang yang berani bersikap seperti itu, mengangkat duo sinden yang namanya Apri Mimin itu menjadi terkenal seperti sekarang. Anda bisa saksikan di YouTube duo sinden itu seperti apa. Itu dahsyat sekali. Apri suaranya bagus sekali, jogetnya kenes, luwes, cantik. Kalau dandan perempuan itu cantik luar biasa. Mbak Mimin dengan kecerdasan intelektualitasnya itu luar biasa. Dan itu alami, menurut saya alami. Dia memang diberi gift oleh Tuhan satu kecerdasan, kecepatan berpikir sehingga mampu membawakan satu guyon dalam kadar-kadar yang terukur, cerdas, kadang-kadang konyol, kadang-kadang sini, kadang-kadang jelek, tapi kadang-kadang elegan gitu ya, kadang-kadang serius, kadang-kadang muncul gilanya. Jadi kayaknya semua hal itu berhasil dieksplor oleh Kiseno terhadap para sinden-sindennya, termasuk bintang tamu yang saya katakan tadi, Apri Mimin tadi. Itu beberapa catatan saya ya terhadap Mas Topan Top 18, terhadap interaksi Kiseno dengan sinden-sindennya. Yang lain normatif ya, yang lain normatif. Saya kira itu ya. Saya coba akan lihat lagi pertanyaan-pertanyaan